Muncarang Pangasongkara, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Namo Buddhaya. Salam sehat dan bahagia untuk kita semua. Jadi KPA yang saya hormati, Bapak Ibu Guru, Pembina ataupun pendamping yang saya hormati, beserta adik-adik peserta Jambore KS PAN untuk eh, tahun 2020. Jadi pada hari ini kegiatan kita adalah mohon maaf sebentar, mungkin saya cari pindah sebentar. Oke, Pak Adi, suara saya bisa masuk ya, dengar ya? Bisa ya Pak Adi? Bisa ya, oke. Saya izin lanjutkan apa namanya untuk pertemuan kita hari ini adalah yaitu untuk melaksanakan technical meeting TM sebagai persiapan kita untuk pelaksanaan Jambore yang akan dilaksanakan eh, pada tanggal 19 Juni sampai dengan 21 Juni. Yang mana nanti TM ini bertujuan untuk memastikan satu kesiapan, ya dua untuk apa yang akan kita laksanakan pada saat nanti pelaksanaan Jambore dan apa saja yang boleh ataupun yang tidak kita nanti dilaksanakan pada saat pelaksanaan Jambore yang akan dilaksanakan di Wisma Nanggungkerti. Di Wisma Nanggungkerti. Ya, jadi maaf ya sedikit agak berisik soalnya masih Badi di sini. Uh, ya jadi untuk nanti lebih detail, jadi akan nanti akan dibantu nanti oleh Pak Adi yang akan nanti menyampaikan apa namanya susunan secara detail untuk kegiatan acara dari Jambore KS PAN kita yang kita cintai ini untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik mungkin dan seoptimal mungkin. Jadi nanti seluruh peserta Jambore nanti bisa untuk langsung ditanyakan pada saat sesi diskusi yang akan diberikan setelah pemaparan dari uh, Pak Adi ya. Jadi untuk details dari rangkaian technical meeting yang akan kita laksanakan pada hari ini. Jadi barangkali demikian Pak Adi dulu untuk ke apa namanya bisa saya sampaikan. Barangkali selanjutnya saya mohon bantuan dari Pak Adi untuk bisa apa namanya menyampaikan atau menyampaikan secara lebih detail untuk teknis atau bagaimana pelaksanaan Jambore yang akan kita laksanakan pada tanggal 19 nanti. Waktu disilakan Pak Adi, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Indra untuk pembukaan TM Jambore kali ini. Izin untuk melanjutkan pembahasan baik itu dari syarat, rundown maupun dari lomba Jambore untuk tahun ini. Ya, terima kasih Pak Indra. Izin saya share screen ya, Bapak Ibu peserta dan juga panitia. Baik, apakah share screen dari saya sudah terlihat dengan cukup jelas, adik-adik peserta, Bapak Ibu pendamping, dan juga panitia? Sudah. Sudah. Oke, terima kasih.
Izin saya mulai, Bapak Ibu ya, dari syarat maupun kelengkapan peserta untuk kegiatan Jambore KSPAN tahun 2026 ini, yang merupakan Jambore ke-9 sebenarnya. Jadi ini sebenarnya sudah ada di surat, jadi saya akan bacakan kembali. Jadi setiap sekolah mengirimkan satu delegasi KSPAN, di mana setiap delegasi terdiri dari 5 orang siswa-siswi dalam kondisi sehat jasmani rohani dan didampingi oleh satu orang guru pendamping yang dilengkapi dengan surat tugas dari kepala sekolah. Kemudian yang kedua, guru pendamping wajib untuk membawa, ya ini sudah di atas ya, membawa surat tugas atau perintah tugas dari pimpinan sekolahnya, kemudian berisi nama pendamping dan siswanya, begitu. Ini di luar form ininya ya, begitu. Jadi nanti ini bisa disusulkan. Kemudian setiap delegasi atau sekolah wajib menyiapkan yang pertama, karena ini terkait dengan isu terkini ya Bapak Ibu, adik-adik, terkait kebersihan dan pun pemilahan sampah. Jadi membawa alat kebersihan berupa kantong sampah, baik itu berupa polybag yang warna hitam itu bisa, yang cukup besar itu bisa bawa. Jadi satu kontingen bisa bawa satu yang cukup besar itu isi 6 atau isi 8 isi 10 itu ada. Jadi itu bisa dibawa satu untuk sampahnya kalian aja gitu. Atau mungkin nanti kalian di satu tenda itu bersama dengan sekolah lain bisa saling bergiliran gitu untuk menggunakan atau menyiapkan alat kebersihan berupa kantong sampahnya. Kemudian lampu badai atau lampu elektrik yang di-charge satu. Nah, ini untuk mengantisipasi kalau seandainya nanti mati listrik di tenda atau bagaimana. Sebenarnya di tenda sudah ada lampu penerangan, cuman mungkin karena bisa aja karena teknis atau gimana nya rusak atau gini. Jadi kalian bisa pakai lampu yang di charge itu di bawah satu boleh kalau memang eh, kalian satu tim cukup bawa satu aja gitu. Kemudian yang berikutnya adalah kasur lipat 2 buah. Kenapa kasur lipat ada di kami perintahkan untuk membawa 2 buah? Karena eh, mengantisipasi kalau seandainya ada dari kontingen kalian yang dapat tidurnya di aula. Kalau di tenda itu sudah aman sebenarnya, udah ada kasur dan segala macamnya, ada selimutnya juga. Dan tapi kalau seandainya di aula itu nggak ada. Nah, untuk mengantisipasi hal tersebut bawa kasur lipat. Nah, kalau seandainya kalian dapat di tenda, nanti kasur lipatnya kalian itu eh, bisa akan dipinjamkan ke kontingen sekolah lain yang memang mungkin eh, dapat di aula gitu. Karena kan 2 buah kasur lipat kan nggak cukup untuk satu kontingen kan ya. Mungkin kontingen lain meminjamkan kasur lipatnya itu untuk eh, sekolah lain dan ingat diisi nama seperti itu ya. Kemudian alat yang harus dibawa untuk masing-masing anak menyiapkan yang pertama alat tulis, satu buah ballpoint, kemudian bloknot atau buku catatan cukup satu. Nah ini yang nomor B paling penting adik-adik, selimut dan pakaian hangat. Ini wajib kalian bawa karena cuacanya sangat dingin sekali, apalagi musim-musim kayak sekarang ya, jauh lebih dingin lagi. Kemudian ada pesan-pesan juga dari panitia, dari sponsor ya, wajib bawa sarung tangan dan eh, kaos kaki kalau kalian punya nggak kuat dingin. Jadi wajib itu, terutama untuk pakaian hangat atau jaketnya ya, itu pakai yang modelnya jangan parasut tapi yang memang hangat gitu. Kemudian jas hujan plastik. Kalau seandainya nanti kalian berkegiatan kemana keluar tenda itu seandainya ada hujan rintik-rintik, jadi kalian wajib menyiapkan jas hujan plastik. Kemudian ini lampu senter. Kalau umpamanya kalian sudah punya lampu senter, lampu badainya boleh nggak dibawa? Boleh nggak bawa aja? Kalau umpamanya udah punya senter masing-masing orang, bawa itu aja. Boleh. Nggak usah bawa lampu banti badainya yang di atas itu nggak apa-apa. Kemudian celana panjang minimal 2 buah. Ya, kalian aturlah bisa sendiri. Kalian perlunya berapa sesuai dengan aktivitasnya kalian gitu. Tapi di sini yang wajib kalian bawa sebenarnya 2 buah. Kemudian pakaian olahraga dan identitas sekolah. Untuk pakaiannya nanti yang dari kami siapkan dari panitia dan KPA untuk jamborenya itu
kalian akan masing-masing dapat baju jambore. Begitu. Nanti siang setelah penutupan pendaftaran, Kak Adi akan share ke kalian, terutama ke pendamping-pendamping Bapak Ibu guru untuk mengisi eh, size ukuran anak-anaknya S berapa, M berapa, L berapa seperti itu. Dan kebetulan karena ini memang tidak ada fitting baju seperti itu, jadi nanti bajunya itu adalah modelnya itu all size. Jadi nanti dan dibagikan pada saat kalian nanti baru nyampe di Nangun Keri. Jadi nanti ada sesi jeda kalian baru nyampe sampai dengan kalian persiapan mau pembukaan. Jadi itu cukup lama. Kalian sempat ganti baju pokoknya ya. Kemudian topi karena meskipun cuaca di sana dingin tapi juga kadang-kadang terik seperti itu. Kemudian yang ini paling penting ya terkait kesehatan pribadi kalian, obat-obatan pribadi terutama yang punya eh, sakit bawaan, mungkin punya asma, alergi, baik itu perlu inhaler atau apa. Kemudian yang nggak kuat dingin boleh bawa obat penghangat, obat gosok, minyak-minyakan itu boleh. Kemudian sepatu olahraga sudah pasti. Kemudian alat untuk MCK. Berikutnya tumbler wajib. Kita dari panitia sudah menyiapkan galon untuk isi ulang untuk air. Kalian tinggal bawa tumblernya, begitu. Kemudian bila perlu kalian boleh bawa lotion anti nyamuk atau sunscreen boleh. Kemudian panitia hanya menyediakan konsumsi, makan, obat-obatan ringan, dan alat-alat untuk berbagai perlombaan kegiatan Jambore. Baik alat-alat, artinya mungkin musikalisasi puisi, soundnya, mic-nya dari sana. Tapi kalau kalian punya bawa gitar ya gitarnya bawa sendiri dan segala macam. Kemudian bagi peserta, nah ini sering terjadi terutama di tahun lalu ya, banyak sekali anak-anak yang kehilangan HP-nya. Bukan kehilangan HP gini ya, akhirnya ketemu tapi sempat hilang gitu. Jadi panitia mengantisipasi hal tersebut bagi peserta yang ingin menitipkan HP atau mau kemana beraktivitas ke kamar mandi atau apa, tolong dipersilakan dititipkan ke guru pendamping karena kehilangan bukan tanggung jawab dari panitia. Kalian kan berbanyak, ini pesertanya itu ratusan ya adik-adik ya, banyak orang. Jadi tolong barang-barang pribadi atau barang-barang berharga kalian itu dijaga masing-masing. Nomor 7 di skip karena kalian juga sudah mengisi link pendaftarannya. Untuk lomba-lomba yang dilaksanakan pada saat Jambore, peserta boleh mempersiapkan latihan. Ya, harusnya sekalian sudah latihan ya di sekolah masing-masing. Kemudian kriteria lomba habis ini Kak dia akan bacakan. Kemudian untuk kegiatan api unggun nanti, akan ada eh, penampilan dari 10 sekolah dan ini masih dirahasiakan sih nanti kalian disiapin aja diri kalian nanti. Kemudian ini technical meeting ini sudah hari ini sudah terlaksana. Ini ini untuk yang nomor 14 ini wajib kalian perhatikan. Pada hari Jumat 19 Juni nanti peserta wajib berkumpul. Kita berangkat dari lapangan Lumintang Selatan adik-adik dan sudah di lapangan itu pukul jam 6 WITA. Berkumpul loh ya. Nanti untuk masalah keberangkatannya, mungkin kalau memang sudah cepat semua berkumpul, bisa di setengah 6 kita sudah berangkat. Kalau ada adik umpamanya terlambat atau umpamanya molor sampai jauh banget, pasti kita akan ditinggal oleh bisnya. Begitu, silakan menyusul ke Nangun Kirti jauh ya. Begitu. Baik, Kak Adi akan per sesi-sesi aja gini pertanyaannya. Jadi untuk syarat dan lain sebagainya ini, apakah ada pertanyaan dari perwakilan peserta sekolah? Present dulu Kak Siti. Iya, ini beberapa ada yang raise hand, gitu. Tunggu sebentar. Dari sebentar. KSPAN SMA 2. Kak Adib silakan. Sudah Silakan di. bisa bertanya? Sudah, Adik, sudah bisa.
Jadi saya ingin bertanya tentang lombanya itu kan satu tim Jambore itu kan isinya 5 orang. Nah, lombanya itu kan ada 3 untuk kategori SMK atau SMK. Izin deh, untuk lomba belum dibahas. Mungkin untuk syaratnya aja dulu. Oh, oh, untuk syaratnya berarti Ya, jadi untuk sebentar. ini untuk syaratnya dulu. Ya. Untuk lombanya nanti setelah Kak Adi bacain untuk sesi SMA-nya. Silakan Kalau ditanyakan. gitu saya mau tanya, apakah nanti di sana itu Hmm. boleh merekam atau membuat dokumentasi untuk dimasukkan ke feed Instagram ataupun TikTok untuk menjelaskan tentang kegiatan undangan yang sedang kami ikuti untuk melengkapi dokumentasi kegiatan kami? Ya, izin eh, menjawab ya. Itu sangat boleh sekali. Ini Kak Adi belum mulai sih untuk tugas pertama kalian. Jadi untuk follow Instagram KPA. Jadi nanti di setiap kegiatan, nanti umpamanya kalian mau buat vlog kegiatan, vlog apa, VT-VT itu boleh. Jadi nanti akan sangat kami harapkan untuk collab dengan KPA Kota Denpasar begitu. Termasuk juga nanti dua lomba untuk kalian nanti. Nanti Kak Adi akan bacakan baik itu lomba TikTok SMP maupun lomba vlog atau video edukasi untuk SMA. Nanti syaratnya juga harus invite collaboration. Nanti kan Kak Adi akan jelaskan detailnya. Gitu. Apakah cukup jelas? Sudah, terima kasih Kak. Sama Kak Adi minta tolong Iya. untuk kompor ataupun alat memasak itu apakah disediakan ataukah kami harus membawa dari rumah masing-masing karena seperti Oke. kayak kompor dan lain-lain gitu. Ya, terima kasih. Izin menjawab adik-adik. Untuk di sini kan sudah dibacakan tadi oleh Kak Adi bahwa panitia akan menyediakan konsumsi. Nah, konsumsi ini ada beberapa macam, baik itu snack pagi, snack maupun konsumsi berat. Nah, kalian kalau umpamanya sebenarnya kita juga nyiapin air panas. Memang nggak 24 jam sih. Kalau kalian umpamanya mau bikin kopi, nyeduh, nyeduh seperti itu, pop mie dan segala macam itu boleh. Itu bisa di atas di kitchen segala macam. Cuman kalau kalian memang benar-benar ingin memasak yang real memasak itu kita memang tidak menyiapkan kompor seperti itu dan itu balik lagi ke kalian sebenarnya. Jadi kalau umpamanya mau bawa set untuk benar-benar memasak gitu ya sebenarnya boleh-boleh aja kita nggak apa namanya nggak melarang seperti itu tapi dengan kondisi seperti ini dan padatnya kegiatan dan segala macam alangkah baiknya mungkin kalian lebih banyak mungkin bawa makanan tambahan yang lebih praktis saja mungkin itu diseduh kah atau mungkin sekedar pop mie kopi dan segala macam dan kebetulan juga dari kami dari panitia salah satunya nanti akan menyediakan tenda atau bukan stand sih lebih ke tenda sih nanti nanti beliau nanti kalau maunya adik-adik lewat jam malam atau lewat jam 12 kan mungkin kitchennya udah tutup dan segala macam. Nanti mungkin di sana bisa minta sekedar air hangat atau mungkin beli pop mie segala macam. Tapi itu di luar tanggungan panitia. Silakan adik-adik beli secara mandiri sih di sana gitu. Apakah cukup jelas? Untuk P3K apakah disediakan Kak Adi dan untuk medis Mm-mm. apakah ada medis di sana? Oke, izin jawab untuk yang mungkin juga pertanyaan yang sama, Dik. Di Wisma Nangun Kerti untuk di jam siang itu sampai mungkin jam 1 kita sudah bersurat dengan puskesmas terdekat. Itu cukup dekat puskesmasnya. Mungkin kalau umpamanya lokasinya itu di SMA 2, puskesmasnya itu dekat banget di rumah sakit Sanglah lah, anggap sedekat itulah, dekat banget gitu. Dan kalau umpamanya dilewat jam puskesmas, mungkin di jam malam atau jam sore, di sana juga sudah ada praktek dokter mandiri terdekat. Untuk obat-obatan yang mungkin sekedar obat diare, obat eh, panas gitu dan segala macam, kita sudah menyiapkan dari panitia termasuk juga mungkin obat merah dan segala macam gitu. Ada soalnya ada tim P3K dari panitiaan juga ada gitu. Ya, dan ini juga Kak Adi ingin sampaikan juga mungkin untuk pesertanya. Kalau maunya ada yang memang punya sakit bawaan, mungkin bisa disampaikan dari sekarang biar bisa kita antisipasi mungkin gitu. Ya, kalau umpamanya merasa capek atau gimana, nggak bisa ikut. Kan ada, nanti ada jejak KSPAN ya, itu mirip-mirip kayak nyari tanda jejak pramuka begitu. Ada pos-posnya, jadi mungkin kalau memang capek dan nggak bisa ikut, dan diizinin oleh panitia dan didampingi oleh pendamping, itu bisa kok nggak ikut.
Apakah cukup jelas? Cukup jelas. Bisa tanya lagi? Ya, boleh deh. Lagi satu ya. Lagi satu. Iya. Saya Mm-mm. ingin bertanya, apakah diperbolehkan kalau misal kita itu membawa kasur angin, bukan kasur lipat? Kasur angin ya. Oke. Di seberapa ukurannya, Dik, kalau boleh tahu? Ukurannya sekitaran 120 sentian sih, atau 100, sekitar ukuran segitulah Kak Adi, 120 sampai Cukup untuk 150 satu cm. orang aja berarti ya. Iya, Kayak kasur untuk satu lipat orang itu ya. aja. Oh iya, boleh, boleh, boleh. Boleh, silakan. Oke. Ya, silakan yang berikutnya dari KSPAN SMA Negeri 3. Baik, sebelumnya terima kasih banyak Kak Adi. Jadi kita ingin Ya, bertanya beberapa pertanyaan terkait perlengkapan yang akan kita bawa. baik. Sebelumnya kita ingin tahu ukuran tenda yang disediakan itu berapa dan adakah sumber listrik di sekitar tenda? Untuk Mm-mm. kapasitas tendanya berapa dan ukuran kasur yang tersedia di tenda itu juga berapa? Dan untuk sekarang apakah sudah ada pembagian tenda yang akan ditempati? Dan Hmm, terakhir, nanti di tenda itu ada peralatan apa saja? Sekian, terima kasih, Kak. baik. Izin menjawab. Kayak tadi kenal sama suaranya. Ya, untuk di tenda itu sebenarnya kalau umpamanya dari tahun sebelumnya itu, dari pembagian tenda itu cukup antara 18 sampai 20 orang sebenarnya untuk satu tenda. Jadi, dan untuk perlengkapannya di sana itu ada kasur, ada bantal, tapi bantal nggak satu orang dapat satu ya, begitu. Ya, berikutnya untuk sumber listrik ini juga Kak Adi lupa tadi menitik beratkan ini mohon dicatat ya. Nanti juga Kak Adi sampaikan di grup. Jadi nanti kalau bisa satu kontingen bawa satu cuk roll. Ya, kalian para Gen Z ini banyak banget ngabisin cuk pokoknya gitu. Jadi nanti sumber listriknya itu nggak ada di masing tenda memang. Jadi tapi di antara tenda itu ada colokan. Jadi mungkin eh, kalian buat satu tenda ini berlima, mungkin ada antara ada 3 sampai 4 sekolah ya di sana ya. Mungkin salah satunya itu ngambil sumber listrik di antara tenda, nyolok, baru disambung sama cuk panjang dari sekolah lain, baru kalau nyampe di tendanya, gitu kondisinya. Ya, untuk lampu dan sebagainya harusnya sih nggak ada masalah gitu. Kurang lebih seperti itu. Terakhir tadi pertanyaannya apa ya, Dik ya? Ada yang kurang Untuk Kak dijawab? ukuran kasur yang tersedia di tenda itu berapa ya, Kak, kira-kira ukurannya? Nah, berapa ya kira-kira ukurannya ya? Jadi lupa juga. Pokoknya eh berapa ukuran tendanya? Sebentar, sebentar, sebentar. Tunggu sebentar. Atau Kak Adi, adakah foto dari tendanya itu ya, Kak, ya, yang ya dalam kondisi tendanya itu? Apakah boleh dibagikan di grup, Kak? Pembagiannya itu udah. Halo, soalnya Kak Adi bisa terdengar? Bisa, Kak. Iya, sebenarnya itu dah. Kalau namanya pesertanya ya badannya agak besar-besar dan segala macam, itu 15 orang cukup. Kalau umpamanya ya agak kurus, kecil-kecil tuh 20 orang cukup. Nah, ini sebenarnya kenapa pasti nanti ada yang dapat di aula ya karena memang kita nggak bisa antisipasi ya kondisinya apakah memang nanti
semua bisa ketampung di tenda atau enggak. Dan memang kalau seandainya pun sama seperti tahun lalu pesertanya lebih banyak daripada sekarang dan memang di aula itu tetap ada nanti orang yang masuk di aula begitu. Biasanya laki-lakinya sih kita taruh di aula dan perempuannya itu di tenda seperti itu. Ya, nanti untuk fotonya akan dikirimin di grup. Ya, cukup? Ada juga Kak mau nanya, untuk pembagian Mm-mm. tenda itu kapan akan dibagikan? Dan apakah ada Ya, foto kondisi tendanya Kak ya? ya nanti setelah pembagian tenda Kak Adi akan foto eh, kondisi tenda dan dalam tenda itu seperti apa. Ya, Baik, terima kasih Kak. soalnya jam 12 ini baru ditutup pendaftaran untuk tambahan pesertanya dari masing-masing sekolah gitu. Jadi setelah Kak Adi ditutup, kemudian pembagian tenda, nanti Kak Adi kirim. Mungkin Kak Adi kirim dulu dah kondisi tendanya, baru nanti mungkin sore baru nanti dikirim pembagian tenda. Kemudian besok atau lagi 2 hari baru pembagian bisnya. Dapat bis berapa begitu. Ya. Baik, terima kasih untuk SMA 3. Sekarang sebentar siapa nih? SMA Dwi Jendra, silakan. SMA Dwi Jendra. SMA Dwi Jendra Halo apakah Kak jadi Adi, kita ada oke, 3 pertanyaan. Yang pertama, baik. kalau pendamping pas berangkat itu kan nggak ikut bus, itu Oke. bisa atau nggak? Pendamping itu boleh nggak Boleh kalau nggak nggak ikut ikut di bus, kayak pakai kendaraan lain ke tempat kemahnya? kemahnya. Terus untuk pertanyaan kedua, ada waktu kunjungan nggak pas api unggun itu? Kayak misalnya orang tua mau datang pas api unggun buat Mm-mm. ngeliat anak-anaknya, ya atau Boleh. pas gitu. Ya, ya. Terus Oke, lagi. yang ketiga itu untuk peserta jamborenya pulangnya itu boleh nggak ikut di bus, kayak pakai kendaraan pribadi yang dijemput orang tua. Terima kasih Kak. Oke. Izin jawab. Sebenarnya untuk yang pertanyaan pertama, dulu sebelumnya kita wajibin sih pembina itu langsung ke bis. Teman karena sekarang kan kondisinya pertama liburan, hari raya dan segala macam. Mungkin ada pendamping yang mungkin lebih dekat kalau seandainya dia pakai kendaraan pribadi langsung ke Naun, Keti dan segala macam. Jadi Kak diperbolehkan asalkan konfirmasi dulu ke panitia atau di grup gitu. Kemudian yang kedua, apakah ada jam kunjungan ya? Bener ya? Itu boleh diperbolehkan asalkan kalian nggak keluar dari areal Nangon Kerti, tapi orang tuanya yang datang gitu. Itu boleh, nggak apa-apa. Yang berikutnya tadi pas pulangnya, sama seperti yang pertama. Kalau kalian pulang, berangkat naik bis kan ya, pulang nggak, tapi dijemput atau naik kendaraan pribadi, tolong chat di grup nama dan asal sekolah gitu. Apakah aman? Cukup? Baik Kak Adi, terima kasih. Oke, ini dari SMA 2-nya lagi sebentar ya. Silakan ini SMA 8 atas nama Nara. Silakan unmute dan ajukan pertanyaan. Oke, halo Pak. Perkenalkan kami dari SMA Negeri 8 Denpasar. Di sini kami Ya, ingin bertanya, untuk satu kasur tuh itu bisa berdua nggak Pak? Apa harus sendiri? Dan untuk peralatannya, apakah boleh kami membawa koper? Untuk oke, siap. Kasur yang di bawah ini apa kasur yang di tenda, Dek? kasur yang di tenda Pak? Oh, kasur yang di tenda. Nah, ini kasurnya kemungkinan kalian bisa 1/3 malahan. Gini loh, kasurnya itu nggak berpanjang gitu, nggak dipanjang, nggak berpanjang gitu ya. Nggak memanjang gitu deh ya. Jadi memanjang handle kepala kalian. Jadi mungkin kasurnya itu melebar gitu, melebar gitu, melebar. Jadi nanti kenapa Kak Adif kirim fotonya nanti gitu ya. Dan apa untuk peralatannya, apakah boleh Hmm, kami membawa koper Pak untuk persediaan kami? koper. Sebenarnya nggak masalah sih kamu bawa apapun, mau kamu bawa 1 truk juga nggak masalah. Cuman nanti asalkan tidak meribetkan kamu dan timmu aja gitu sih.
Itu sih. Kalau kalian bawa koper pun ya nggak masalah sih sebenarnya. Itu saja. Cukup? Oke, terima kasih Kak. Iya, ini Matiin. izin untuk di kolom chat ada pertanyaan dari SMP 8 ya, Ibu Nur Cahyati. Izin bertanya Bapak untuk pakaian ketika berangkat bebas atau olga sekolah? Izin jawab Bu, boleh bebas, boleh pakaian sekolah. Soalnya nanti sampai sana pun pagi itu setelah nyampe kita ganti pakaian sisinya itu ke baju jambore. Ya, kemudian dari Bu Wika, Wisata Sanur, untuk penambahan siswa KSPAN untuk menjadi 6 orang, untuk form jamborenya yang ada nama siswa itu perlu diulang lagi atau tidak? Izin menjawab tidak, Ibu. Jadi silakan cukup surat izin orang tua aja. Gitu. Berikutnya Eh, juga izin Bapak mau bertanya. dari CP 11. Dari sekolah mana, Dek? Dari sekolah berapa, Dek? Sekolah apa? Halo? Yang bertanya? Bapak, saya mau izin bertanya. Iya, nama dan sekolahnya, Dek. Untuk baju jamborenya kita dibagiin sebelum berangkat ke tempatnya Oh, apa sesudah di tempat? iya, izin menjawab, Adik. Nanti dibagikan itu pagi setelah adik-adik nyampe di Nangun Kerti. Jadi nanti ada jeda dari adik-adik nyampe sampai menuju ke acara pembukaan. Ya, silakan kalian ganti baju di sana segala macam. Cukup jelas? Sudah Pak, terima kasih. Iya, sama-sama. Kemudian dari SMA 7, izin Kak Adi bertanya, jika membawa tiker, kita dapat di aula. Maksudnya ini apa? Maksudnya membawa tiker itu pasti dapat di aula, bawa maksudnya Maaf Bapak, dapat di aula. maaf Bapak saya mau Bukan jelas. gitu maksudnya. Ya, Kak Adi mau jelasin. Eh, Gini, konsep pembagian tendanya Kak Adi nanti ya. Kalau yang perempuan tuh udah hampir pasti dapat di tenda. Gitu. Mau nanti kalian nyampur antara SMA, SMP itu nanti urusan nanti. Dan kemudian juga kalian bakalan satu sekolah itu ngumpul kemungkinan besar ya. Kecuali nanti bagaimana kasusnya baru kalian bisa mencar. Dan kenapa kalian wajib tetap bawa kasur itu nanti untuk nanti teman kalian, kalau kalian ngajak teman cowok nih dari timnya kalian, dan kemungkinan mereka yang dapat di aula gitu, dan itulah kalian kasih ke mereka agar mereka bisa nyaman tidur di aula, kurang lebih seperti itu. Terus juga jawab, ada yang beberapa kali nanya DM boleh bawa sleeping bag, kepompong itu ya segala macam, boleh silakan, yang penting kalian hangat ya. Kemudian dari Miftahul Ulum, izin bertanya apa kita perlu bawa sandal? Nggih, perlu, perlu. Boleh, boleh bawa sandal. Ya. Meskipun sebenarnya sekarang cuacanya sih nggak hujan-hujan banget, ya tapi kalian kamar mandi kan nggak mungkin pakai sepatu ya, sepatu running. Kasihan sepatunya basah. Ya, ini dari SMA 2. Ada pertanyaan lagi, Dek, untuk syarat, ketentuan, dan lain-lainnya. Untuk lomba habis ini ya. Silakan. Jadi di hari pertama itu, apakah paginya kita membawa bekal untuk makan pagi atau memang sudah disiapkan dari panitia dan Baik. itu kan kita 3 hari di sana. Nah itu makannya berapa kali sehari? Sama Mm-mm. saat pagi itu, apakah kita memakai baju bebas sebelum diberikan baju saat jambore atau bagaimana? Oke, sekalian dah Kak Adi share screen ya. Ini tak stop, tapi masih share screen sih. Ini Kak Adi naikin aja ya di rundown. Sudah kelihatan belum? Sudah. Share screen-nya sudah kelihatan? Sudah kelihatan? Udah. Rundown-nya sudah kelihatan belum? Sudah. Sudah. Nah, ini rundown-nya ya adik-adik ya. Di syarat tadi juga sudah Kak Adi sampein, sebelum kalian berangkat, kalian sarapan dulu di rumah.
Ya, bagi yang biasaan sarapan, silahkan sarapan dulu kalian sebelum ke lapangan Lumintang. Ini jam 6 ya, sudah berada di lapangan Lumintang. Dan di sini berangkat dari lapangan Lumintang ke Nangun Kerti itu maksimal jam 7.30. Kita tidak tolerir lah di atas jam itu. Kemudian tiba di sana, ya kalian dapat snack pagi. Ya ini ada rundownnya ya. Kemudian, nah ini yang nanya pembagian kaos, itu ada pembagian kaos dan registrasi peserta. Ya, jadi kalian nyampe sampai dengan acara pembukaan itu cukup lama adik-adik. Itu sampai anggap aja tiba jam 10, pembukaan jam 11.45 itu sekitar 1,5 jam lah gitu kalian untuk ganti baju segala macam, naruh barang dan juga kalian entah itu naruh barang di tenda dan segala macam ya. Jadi nanti cukup banyak waktunya. Jadi nanti kalian baru dapat snack paginya itu di jam 10 pagi. Ya. Kemudian setelah pembukaan kalian dapat makan siang bersama. Ya. Kemudian ada penjelasan tata tertib dan segala macam. Kemudian ada ceramah, kemudian ada kegiatan testimoni, kemudian jam 15 atau jam 3 itu snack sore. Lanjut materi kembali sampai jam setengah 5. Kemudian di setengah 5 sampai setengah 6 itu adalah lomba secara paralel. Paralel ya. Di lobi lomba pantomim SMP, sedangkan di aula di atas itu musikalisasi puisi. Nanti Kak Adi share rundownnya ya ke kalian. Kemudian untuk MCK-nya kalian itu di jam setengah 6 sampai jam 6 atau jam 6 lah kita mulai. Kemudian makan malam. Kemudian kalau umpamanya tadi belum selesai lombanya, masih ada yang belum selesai atau ada kontingen yang belum tampil, itu lomba pantomim dan muspusnya dilanjutkan dari jam setengah 7 sampai dengan jam 9 atau jam 10 malam. Berikutnya maksimal sampai jam 10 kalian istirahat lagi kembali. Ya, oke, cukup jelas ya untuk rundown hari pertama. Kemudian hari keduanya itu pagi-pagi kalian bangun. Ya, walaupun caranya kalian harus bangun pagi. Ya, ada senam pagi. Kemudian lanjut ke MCK sembahyang dan sarapan. Kemudian dilanjutkan dari setengah 7 sampai jam 10 itu jejak KSPAN SMP, kemudian SMA dan SMK-nya. Ya, jadi jejaknya itu seperti ya kalau kalian punya sebelumnya pernah ikut pramuka segala macam itu ya seperti itulah. Kalian jalan dari titik tertentu sampai titik tertentu sampai balik ke titik semula gitu. Kemudian snack pagi di jam 10, kemudian lomba berikutnya adalah untuk SMP lomba Mars di aula, sedangkan untuk SMA SMK itu lomba vlog edukasi. Nanti Kak Adi jelasin teknisnya ya. Di kenapa lomba vlognya cuma segini aja. Nanti Kak Adi jelasin di lomba vlognya. Kemudian makan siang di jam setengah 1 sampai jam setengah 2. Lanjut di lomba TikTok untuk SMP dan lomba Mars juga untuk SMA dan SMK-nya di aula. Dari setengah 2 sampai dengan jam 3. Kurang lebih ya. Kemudian untuk snack sorenya jam 3. Kemudian ada lomba outbound dari jam setengah 3 lebih 15 sampai jam 5.45. Lanjut ke MCK dari jam 5.45 sampai jam 7. Kemudian ada kegiatan api unggun dan penampilan spontanitas dari siswa KSPAN dari jam 7 sampai jam 10. Jam 10 maksimal sudah kembali ke tenda untuk istirahat. Berikutnya di hari terakhir di Minggu, senam pagi kembali, kemudian MCK, kemudian kalian seluruh peserta semuanya melaksanakan kegiatan kampanye promosi pencegahan HIV di sekitar Wisma Nangun Kerti, bisa ke pasar atau ke rumah-rumah penduduk. Berikutnya ada snack pagi, berikutnya ada persiapan kembali ke Denpasar dan segala macam. Kalian cek barang-barangnya nggak boleh ada yang ketinggalan.
Kemudian terakhir ada sedikit sharing feedback dari kalian. Kemudian pengumuman lomba. Berikutnya makan siang sebelum pulang. Kalau kalian mau nggak makan di sana, kalian membawa pulang boleh. Terakhir upacara penutupan dan maksimal jam 2 kalian dapat snack sore dan juga langsung pulang kembali ke Denpasar. Apakah ada pertanyaan terkait rundown-nya? Untuk rundown-nya sudah saya mengerti. Saya mau Hmm. tanya, berarti sebelum kita dibagiin kaos untuk berkegiatan itu, kita dari rumah untuk Mm-mm. kesananya itu kita pakai baju bebas rapi atau harus seragam sekolah? Ya, ini tadi juga ada pertanyaan yang sama deh. Ya, itu sebenarnya Kak Adi bebaskan. Tapi biasanya langkah baiknya sih menurut Kak Adi persepsi ya seragam sekolah kalian atau seragam kayak sepatu sekolah kalian sih. Agar lebih gampang kita identifikasi nanti. Jadi sebelum berangkat jam 7.30 di depan Lumintang kita akan kumpulkan kok lagi. Ya, nanti Tapi kita ingatkan kalau lagi. kalau semisal kita pakai celana panjang terus baju pokoknya baju bebas rapi tapi kita bawa identitas pakai jaket itu boleh. Boleh, boleh. Terima kasih. Oke. Baik, karena apa dan tidak ada pertanyaan lagi, Kak Adi mau lanjut ke kriteria lomba ya, kriteria lomba untuk yang SMP aja dulu. Ya, mohon ditunggu sebentar. Halo Kak, Ya, apakah ada pertanyaan dari sekolah saya mana? dari Jalan SMK PGRI 5 Denpasar. Di sini G. saya ingin menanyakan mengenai kamar mandi yang disediakan pada saat kemah itu ada berapa ya? Kamar mandi ada berapa? Oke. Iya. Nih, Kak Adi jadi mengingat-ingat nih. Ya. Ada 10 Kak Adi yang di daerah tenda. 5 Oh, perempuan, 10. 5 ya 5 Weh, Pak perempuan, Indra 5 hafal nih malah deh. Ya, itu ya yang di sebelah tenda, kanan kirinya. kemudian di lantai duanya ada dua kayaknya. Lantai bawah ada dua. Kemudian kalau umpamanya pinjam di gini panitia, kalau kepepet ya umpamanya atau gimana itu juga boleh. Jadi kurang lebih mungkin sekitar 15 ya Pak Indra ya, kurang lebih ya. Ya, kalau untuk yang di daerah tenda saja 55 itu sebelah kanan kirinya. Ya, Kemudian kalau kanan yang di kiri gedung, 5. nah itu ada dua-dua, ada 4 yang Ya, untuk ya betul. ya itu jadi kurang lebih ya 15 itulah 15-an ya. lah kurang lebih Ya. nih Kak Bu. Oke, Ya. kalau begitu terima kasih Kak. Terima Terima kasih. kasih, Kak. Ya. Iya, mohon ditunggu untuk share screen-nya. Ini loh. Oke, oke, oke. Bentar. Oke. Sudah terlihat untuk yang tingkat SMP? Ada di tingkat SMP udah ya. Ini yang ditayangkan itu terkait lomba pantomim. Nah, pantomimnya. Untuk tema, pilih salah satu aja, nggak usah semuanya. Ya, jadi bisa pilih HIV atau narkoba. Ya, kemudian nih durasi, sebenarnya ini maksud dari durasinya nih Kak Adi, salah Kak Adi juga dibuat seperti ini. Sebenarnya kalau begini bahasanya di bawah 4 menit juga bisa, tapi maksimal nggak boleh lewat dari 6 menit sih. Ya, gitu sih harusnya dibahasnya. Ini maksimal 6 menit sebenarnya. Jadi harusnya sih nggak usah dibuat maksimal 4 sampai 6 menit. Jadi maksimal itu ya gini, kurang dari 4 menit bisa, 4 menit sekian bisa, 5 menit bisa, tapi di atas 6 menit tuh nggak bisa. Ya, otomatis akan didiskualifikasi kalau maunya lebih dari 6 menit total penampilannya. Gitu. Jadi tolong diatur agar tidak sampai lebih dari 6 menit. Kemudian
Peserta maksimal 5 orang. Meskipun ada penambahan peserta, ada yang 6, 7, atau bahkan ada yang mungkin bawa 8, segala macam. Tetap yang mahasiswa yang tampil itu maksimal 5 orang. Boleh, Pak, 4, 3, atau 2 orang aja. Boleh, karena maksimal kan 5 orang. Kemudian pakaian bebas rapi, sopan, dan sederhana. Dan ini untuk versi pantomim yang ingin kita lombakan itu sebenarnya pantomim yang memang ada musik pengiringnya, kemudian ada suara-suara vokal manusia itu sebagai penyampai pesan dan segala macam. Soalnya di beberapa 2 tahun lalu ada beberapa sekolah atau yang protes kita pantomim benar-benar pantomim nggak ada suara pengiring segala macam. Kenapa yang menang gini? Yang versi pantomim yang benar kan seperti ini. Ya, memang versi pantomim itu ada banyak macam. Ya, tapi yang kita lombakan saat ini ada pantomim yang memang bisa memberikan atau mendeliver informasi. Karena kan kalau kalian pantomim benar-benar diam gini, orang-orang jadi nanya ini nyampein materi apa sih? HIV, narkoba atau apa? Tapi kalau umpamanya ada orang yang ngomong di belakang kalian yang mungkin kalian siapkan yang rekam ini menggunakan narkoba atau mari kita itu ada suara-suara. Jadi itu lebih mudah dari kalian untuk menyampaikan informasi yang akan kalian sampaikan dalam perform pantomim kalian. Ya. Kemudian apabila peserta menggunakan properti tambahan baik itu yang menempel di badan atau nggak nempel di badan itu silakan boleh tapi jangan sampai mengotori tempat perform kalian atau di sekitar lingkungan Jambore. Untuk penilaiannya yang pertama ada performance, ketepatan waktu, keserasian gerak dan tema termasuk dari isi pesannya harus ada pesannya, kemudian kreativitas. Dan untuk ketepatan waktu, yang penting kalian nggak lewat aja dari waktunya, itu sudah dapat nilai maksimal untuk ketepatan waktu. Itu spesifik untuk ketepatan waktu ya. Tapi untuk yang lain itu akan dinilai secara objektif oleh tim jurinya nanti. Ya, tidak begitu banyak kriterianya karena ini juga lomba yang memang ya kita buat lebih santai lah maunya gitu. Untuk siswa SMP terkait lomba pantomim ada yang mau ditanyakan? Apakah sudah cukup jelas? Ah, Sudah ya? Oke, kalau sudah jelas, Kak Adi akan lanjut ke lomba TikToknya. Ya, nanti kalau mau ada pertanyaan silakan di kolom chat, Dedik ya. Oke, baik. Untuk lomba TikToknya sudah terlihat? Sudah. Ya. Teknis lomba TikTok edukasi KSPAN. Yang pertama, peserta lomba merupakan tim KSPAN sekolah yang terdaftar di Basri. Peserta tidak berkenankan menggunakan talent dari luar, jadi harus kalian sendiri atau pesertanya langsung. Masing-masing pertama menggunakan pakaian identitas Jambore boleh, KSPAN boleh, sekolah boleh. Temanya pilih salah satu. Ya, jangan semuanya karena nggak mungkin waktunya cukup kalau kalian bawa semua materi. Ya, bisa pilih HIV, Koba, atau Kespro. Video tidak memuat unsur SARA. Ya, kemudian pengambilan gambar menggunakan kamera handphone. Tolong dicatat ini. Hanya boleh menggunakan kamera handphone dan diambil saat kegiatan Jambore. Nah, kalau sudah bahasanya begini, mau kalian ada waktu senggang ngambil footage seperti yang tadi dibahas tadi di depan, bahas sedikit mau ngambil bagian openingnya mungkin dari depan biar kelihatan Wisma Nangun-Kertinya atau footage-footage kegiatan itu boleh. Tapi kalau TikTok sih harusnya nggak begitu banyak sih kalian ngambil footage soalnya durasinya itu maksimal cuma 2 menit. Kemudian pengambilan video tidak diperkenankan menggunakan kamera profesional atau SLR, DSLR atau
mirrorless. Kemudian video memuat materi edukasi terkait tema yang sudah dipilih. Masing-masing tim maksimal terdiri dari 5 orang, durasi maksimal 2 menit. Peserta diperbolehkan melakukan proses editing, sudah pasti, menggunakan aplikasi video editing di smartphone, baik itu CapCut, Canva, dan sebagainya. Yang penting ngambil video dan ngeditnya itu di handphone atau di smartphone. Ya, kemudian video hasil karya diupload di Instagram sekolah masing-masing. Bagi yang belum punya Instagram sekolahnya silakan dibuat dari sekarang. Silakan dibuat captionnya itu judul video, tema video, uraian singkat video, kemudian memuat hashtag yang sudah ada di sini. Jamur Kaspan, bla bla bla, silakan dibuat. Berikutnya wajib melakukan kolaborasi atau invite kolaborator dengan Instagram KPA Kota Denpasar. Jadi kalian yang di tingkat SMP yang belum follow Instagram KPA itu wajib di follow. Kemudian nanti linknya akan kita kumpulkan untuk dilakukan penilaian secara oleh Dewan Juri, nggak apa namanya, di tempat yang berbeda. Mungkin nanti di aula atau apa ya. Tapi kalian tidak perlu menampilkan atau ditayangkan gitu. Jadi nilai langsung ditonton kemudian dinilai langsung oleh tim juri lombanya ya. Kriteria penilaian ada kreativitas dan inovasi, kualitas video dan audio, informasi atau kontennya, kemudian artikulasi dan intonasi kalian. Ya, kreativitas dan inovasi maksudnya ya proses editingnya, transisinya kalian, dan lain sebagainya. Kalianlah lebih paham terkait TikTok lah pokoknya. Kalau kualitas video dan audio, ya yang penting videonya itu terlihat jelas, muka kalian nggak blur, nggak pecah seperti itu. Kalau audio, kalau kalian merasa perlu alat tambahan untuk memperjelas suara audio kalian, itu silakan dipersilakan. Tapi itu harus kalian persiapkan sendiri. Baik kalian mau perlu clip on kah atau kalian menggunakan satu kamera atau HP buat ngerekam, satu buat kalian pegang untuk rekam audionya kemudian digabungkan itu boleh. Ya, kemudian informasi dan konten, kalau kalian videonya bagus, keren, videonya jernih, audionya bagus tapi informasinya salah atau tidak match dengan gini kalian, itu juga nilainya akan kurang. Masuk juga kejelasan kalian, intonasi dan artikulasi kalian dalam videonya itu. Terutama saat kalian nyampein informasi, jadi harus jelas. Bagaimana adik-adik tingkat SMP untuk lomba TikTok? Ada pertanyaan? Yang tingkat SMP. Oke, ada pertanyaan di kolom chat. Dari SMP Wisata Sanur, izinkah bertanya untuk lomba TikTok edukasinya yang masuk di frame video harus 5 orang, apa sudah termasuk karemen atau bagaimana? Oke, izin menjawab. Tidak harus semuanya masuk di frame, adik-adik. Nggak harus ke semuanya muncul di frame kelima orangnya. Bisa 3, bisa 4, bisa kelimanya. Mungkin ada yang masuk 3, keduanya sebagai tukang edit atau bikin skrip atau bikin materi, itu juga boleh. Jadi nggak harus semua masuk di frame. Ya. Kemudian SMP Negeri 9 ada pertanyaan? Silakan langsung Bentar, saja. bentar. Bagaimana? Gak boleh yang Langsung aja bicara deh, kalau mumpung kamu belum di mute. Ada pertanyaan? eh sebelumnya izin bertanya Kak, apakah boleh untuk kameramen itu di videoin oleh pembina? Karena ini lombanya harus siswa, jadi harus siswa deh. Oke Kak, terima kasih. Baik.
Ada pertanyaan lagi untuk yang tingkat SMP terkait oke dari SMP Negeri 8. Untuk lomba video TikTok edukasinya landscape atau portrait. Nah, ini Kak Adi lupa ada di nyampeinnya. Portrait, adik-adik. Ya, untuk lomba gininya. Jadi kalian ngambil videonya itu portrait. Nanti Kak Adi tekankan lagi di grup panitia. Kak Adi kelewatan kayaknya di sini. Ya, kelewatan. Mohon maaf ya. Ya, jadi untuk video TikTok edukasinya harus portrait. Baik, ada pertanyaan lagi untuk TikTok saja dulu. Apabila tidak, kita akan lanjutkan dengan eh, lomba yang gabungan ya, maksudnya bukan lomba gabungan, lomba yang memang diikuti oleh SMP maupun SMA, yaitu lomba Mars Kaispan. Oke. Baik, ini teknis lomba Mars Kaispan Akapela dalam Jambore. Jadi ini diikuti oleh SMP, SMA, dan SMK. Meskipun diperlombakan secara terpisah, SMP, SMA, SMK terpisah. Jadi peserta sudah siap untuk tampil 5 menit sebelum pelaksanaan lomba, kemudian melakukan registrasi ulang ke panitia untuk mengambil nomor undian. Ya, sebenarnya ini termasuk juga yang pantomim tadi sih, nanti juga ada ngambil nomor undian. Lomba Marskaspan ini dilaksanakan dalam bentuk akapela, jadi tanpa menggunakan alat musik pengiring. Lomba yang dibawakan adalah Marskaspan Kota Denpasar sesuai lirik dan nada resmi dari panitia. Penampilan wajib dibawakan secara akapela tanpa iringan musik maupun backing track musik. Kemudian peserta diperbolehkan membuat harmonisasi vokal, baik itu pembagian suara, beatbox ringan, dan variasi dinamika selama tidak mengubah atau merubah inti dari lagu. Kemudian peserta wajib menggunakan pakaian yang rapi, sopan, dan mencerminkan identitas pelajar atau KSPAN. Berikutnya, penampilan tidak diperkenankan mengandung unsur sara, kekerasan, maupun hal yang bertentangan dengan norma. Kemudian, setiap tim terdiri dari 5 orang peserta. Kemudian, ya ini peserta yang memang merupakan anggota KSPAN. Kemudian peserta wajib menjaga ketertiban, disiplin, dan sportivitas selama kegiatan. Nah ini mohon maaf ya, ini maksudnya lomba Mars ya. Lombanya wajib diikuti oleh kelimanya gitu. Kecuali nanti ada yang sakit anggotanya atau bagaimana dan sudah izin oleh panitia. Kemudian lomba Mars untuk KSPAN baik tingkat SMP dan SMK itu lombakan secara terpisah. Durasi waktu itu maksimal 5 menit. Ya. Kemudian waktu dihitung saat peserta mulai gerakan atau suara pertama. Kemudian bila durasi Mars melebihi dari 5 menit, juri berhak menghentikan penampilan peserta lomba. Oke. Kemudian untuk kriteria penilaian yang pertama adalah kekompakan dan harmonisasi vokal, berikutnya ketepatan nada dan tempo, kemudian penghayatan dan ekspresi, berikutnya kreativitas dan mungkin aransemen sedikit untuk akapelanya, terakhir penampilan dan sikap. Begitu. Apakah ada yang mau ditanyakan terkait lomba Mars SMP SMA SMK-nya? Baik, ada pertanyaan. Sebentar, Kak Di mau jawab dulu yang di kolom chat. Kak Di izin tanya untuk lomba Mars Kaispan-nya apakah boleh menggunakan koreo? Boleh.
Itu mungkin termasuk di ya penampilannya kalian. Boleh. Ah, berikutnya di kolom chat kembali ada SMP Pegri 2. Kak izin bertanya, untuk lomba emas apakah harus ada peserta yang menjadi dirigen atau peserta yang memimpin jalannya musik ke sebuah pertunjukan musik? Nah, ini tergantung dari konsep yang mau kalian bawakan seperti apa. Apakah nanti ada yang memimpin di depan atau mungkin kalian semua menghadap ke juri, itu balik lagi ke konsep atau kreativitasnya kalian dalam membawakan lagu Mars secara kapela ini. Gitu. Jadi nggak harus wajib ada menjadi dirigen depan atau enggak, itu nggak wajib. Ya. Kemudian Kak Adi sini tanya kalau pakai koreo apakah ada penambahan nilai? Nah, itu sudah Kak Adi eh itu menyangkutnya di unsur penampilan sih. Mungkin ada yang diem aja tapi suaranya bagus. Ini subjektif sih jadi objektif sih jadinya. Ada yang mungkin diem aja suaranya bagus plus sama yang suaranya bagus atau penampilannya bagus tapi si koreo ya otomatis yang lebih bagus nilainya kan yang eh, delivery atau nyanyiannya bagus dan ada mungkin koreonya tapi tetap juga koreonya nggak berlebihan dong ya karena ini kan yang dilombakan adalah lomba Mars akapelanya gitu. Oke, cukup yang raise hand dari SMA 3 ya. Apakah jadi bertanya? SMA 3, SMA 3. Atau sudah terjawab tadi? Oke. Un- Kak, untuk variasi dinamika seperti apa, Kak? Oke, sebentar ya. Baik, SMA 3 ya. Oke. Ini ada yang ngirim emot, tolong emotnya dihapus ya, SMP Negeri 5. Untuk dinamika ini sebenarnya lebih kalian harusnya nanya ya mungkin lebih ke kali ini Kak Adi nyari kriteria yang bagian dari Google dan ChatGPT juga sih nanya dan kalau sepengetahuannya Kak Adi sih untuk variasi dinamika itu adalah tingkat kekuatan, volume atau keras lembutnya suara mungkin ya gitu kayaknya. Jadi ada yang mungkin lebih eh adik-adik tolong jangan mencoret-coret layarnya ya, Jin. Tolong untuk tidak mencoret-coret layar. Oke. Iya, kurang lebih sih seperti itu sih kayaknya yang dedek yang sewa 3. Jadi eh, ada yang di bagian mungkin di belakang lagunya mungkin lebih turun nanti ada yang mungkin lebih keras suaranya gitu. Ya Kak, di soalnya bukan guru vokal soalnya, mohon maaf ya gitu. Ya, thank you. Mm-mm. Ada pertanyaan lagi mungkin? Cukup ya? Cukup kita lanjutkan ke lomba tingkat SMA SMK agar lebih cepat selesai ya. Ini udah cukup lama, sudah sejam lebih. Oke, kita lanjut di lomba vlog edukasi.
Baik, lomba vlog edukasi tingkat SMA SMK. Pesertanya adalah tim KSPAN dari sekolah sudah terdaftar, peserta tidak menggunakan talent dari luar. Masing-masing peserta menggunakan pakaian identitas Jambore, KSPAN atau sekolah pada saat pengambilan videonya. Tema vlog edukasi adalah HIV, AIDS, Case Pro atau narkoba atau Case Pro. Jadi pilih salah satunya. Video tidak mengandung unsur sara. Kemudian pengambilan video menggunakan kamera handphone atau smartphone yang diambil saat kegiatan Jambore berlangsung. Nah, karena ini waktunya maksimal 4 menit, jadi kalian bisa ngambil footage-nya itu lebih banyak ya. Mungkin itu bisa ya. Mungkin footage-nya 30 menit, 30 detik, sisanya mungkin baru informasi. Seperti itu boleh sekalian sekreativitas kalian mungkin ya. Pengambilan video tidak diperkenankan menggunakan kamera profesional SLR atau DSLR. Video memuat materi edukasi terkait tema yang dipilih. Tim maksimal terdiri dari 5 orang. Kemudian peserta diperlukan melakukan proses editing melalui aplikasi editing, baik di PC, laptop, atau smartphone. Gitu. Untuk format videonya, nah ini sekarang Kak dijawab nih, eh, kayaknya nggak lupa deh kayak ditulis ini. Menggunakan format landscape. Ya, kemudian hasil videonya diupload di Instagram sekolah masing-masing. Dan itu tidak boleh di private tentunya. Kemudian dicantumkan di captionnya itu judul video, tema video, uraian singkat tentang video, kemudian hashtag yang sudah tercantum di kriteria ini. Kemudian berikutnya wajib invite collaboration dengan KPA Kota Denpasar. Jadi selain muncul di Instagramnya kalian juga muncul di Instagramnya KPA itu wajib. Ya, jadi kalau nggak muncul kita kan nggak bisa nilai. Kriteria penilaian itu ada kreativitas dan inovasi, kualitas video dan audio, kemudian informasi dan kontennya. Berikutnya baru yang terakhir adalah artikulasi dan intonasi dalam video itu. Ya, sudah. Apakah ada pertanyaan untuk lomba video edukasi? Silakan SMK Negeri 1 Denpasar. Oke, baik Kak. Perkenalkan saya Komang Hari dari SMK 1 Denpasar. Izin Baik. bertanya, untuk di lomba vlog tertulis di juknis perekaman video dilakukan menggunakan smartphone. Apakah boleh untuk menambah alat tambahan mungkin seperti lensa eksternal HP untuk memperluas kreativitas dalam visual? Izin jawab boleh, Dik. Alat yang bisa jadi tambahan itu baik penambahan lensa yang tadi adik bilang, clip on, atau HP lain yang bisa digunakan sebagai, kalau kalian nggak punya clip on ya, umpamanya kalian merekam pakai satu kamera untuk merekam, satu sebagai merekam suara, kemudian digabung jadi satu, itu juga boleh. Ya, Oke, baik Kak. Terima kasih. baik. SMA Negeri 2. Baik, dari kami itu mau nanya untuk lomba video ini waktu untuk mengeditnya itu berapa lama dan apakah ada space untuk kita mengedit di sana atau saat di sela-sela jeda? Baik, ini Kadi mau jawab ya. Kedengeran tadi suaranya Kadi? Kedengaran. Kedengeran. Kedengaran ya. Oke. Itu pengambilan videonya sebenarnya bisa kalian intinya gini, nyuri-nyuri ngambil footage bisa, nggak harus di sana. Di rundownnya kan ada jam sekian sampai jam sekian itu lomba vlog sama lomba TikTok. Ini sekalian Kak dijawab ya untuk 2 lomba ini. Itu adalah waktu kalian official untuk mengedit sampai dengan mengirim karya. Kalau kalian umpamanya ngedit footage-nya di sela-sela jeda kalian mungkin istirahat, jeda-jeda kosong yang mungkin kalian istirahat atau memang kebetulan nggak ada kegiatan, itu boleh. Ya, nggak harus kalian ngambil videonya itu di 1,5 atau di 2 jam space lomba itu nggak harus gitu. Jadi bisa kalian ambil footage-nya itu di jeda-jeda sela kegiatan atau mungkin pas mungkin baru datang kan ada jeda seperti itu atau mungkin di jeda-jeda yang lain juga boleh termasuk proses ngeditingnya. Tetapi proses pengumpulannya dan sampai di linknya di panitia itu adalah di jam yang sudah kita tentukan di rundown itu.
1,5 jam itu, 1 sampai 2 jam lah maksimal terkait lomba video maupun vlog. Ya, jadi kalau lewat dari jam itu belum terkumpul, otomatis kalian dihitung didiskualifikasi atau nggak ikut gitu. Cukup jelas? Cukup jelas. Baik, terima kasih. Ada lagi mungkin dari sekolah lain ada pertanyaan? Ya, gitu. Ingat ya untuk mungkin editing dan segala macam, ingat ini karena ini adalah vlog dan TikTok edukasi, tetap yang diprioritaskan itu adalah edukasinya, kebenaran edukasi dan segala macamnya. Mau sebagus apapun video kalian, mau sekeren apapun video kalian, kalau konten isinya itu salah, itu tidak akan, maksudnya nggak akan menang itu istilahnya. Ya, kalau kalian mau lebih bagus, kalian bagus banget. Ada yang mungkin cukup bagus atau mungkin biasa aja, tapi lebih gini informasinya, artikulasinya bagus, suaranya jelas, dan segala macam. Ya, bisa itu yang menang. Gitu. Jadi ingat, buat skrip dan informasi yang benar dulu, sesuai dengan maksimal durasinya kalian. Baru nanti kalian tambahin footage, talentnya siapa, ngambilnya di mana tempat-tempat mungkin di hari pertama ini saran aja dari Kak Adi sekalian langsung ya buat kalian cari tempat-tempat di mana yang memang nggak noise suaranya yang lebih tenang seperti itu di pas jeda-jeda yang mungkin nggak orang banyak berkumpul kosong kalian tik nah hasil bagus video enggaknya itu juga tergantung dari kalian ininya tempat kalian ngambil take-nya nggak noise suara angin kah nggak banyak ada orang lalu lalang dan segala macam itu juga mempengaruhi eh, kualitas videonya kalian juga nanti gitu. Ada pertanyaan di kolom chat dari banyak. Dari SMA 3. Banyak sekali. SMA 3. Kak Adi izin bertanya. Untuk vlog, pemutarannya apakah dari tanggal 19 atau wajib tanggal 20? Nah, ini Kak Adi juga jawab tadi. Sudah kalian nyampe di sana pun, kalian sebenarnya boleh ngambil bahannya dulu lah istilahnya. Ngambil bahan-bahannya, footage-nya, segala macam gitu. Jadi nggak harus wajib tanggal 20 itu. Ya, kemudian pengumpulan video, edukasi terakhir jam berapa? Sesuai jadwal di rundown itu. Umpamanya contohnya terakhir dari jam 2:30 sampai jam 4. Ya, jam 4 itu terakhir dikumpul dan sudah terupload di Instagramnya kalian masing-masing gitu. Kalau umpamanya ada kendala silakan disampaikan ke kita. Apakah HP-nya kalian trouble atau ada sinyalnya trouble gitu silakan. Apakah ada de pemeriksaan DV editing? Maksudnya kalian diawasi saat ngedit gitu ya? Nggak ada. Kalian nggak diawasi saat ngediting. Nggak, kalian nggak diawasi. Ya, apakah kita diperbolehkan menyiapkan aset elemen yang akan digunakan? Silahkan, boleh. Kalau udah menyiapkan elemen apa, nanti videonya tinggal masuk. Contohnya kalian ngedit di Canva lah, mungkin. Boleh. Kalian siapin elemennya, nanti ini akan mengefektifkan kerja kalian ngedit di sana. Ini boleh sekali. Sudah cukup jelas ya SMA 3. Izin lanjut ke SMK Negeri 3. Izin Kak Adi bertanya, untuk lomba video ini apakah videonya nge-vlog seperti edukasi atau vlog yang funny? Lebih ke vlog edukasi. Ya, bukan vlog yang kalian, halo teman-teman, kita lagi di Jambore, bla bla bla, itu mungkin kalian ngomong seperti itu 2 menit, 3 menit, baru edukasinya 1 menit, itu enggak. Ya, vlog yang kita maksud adalah vlog lebih banyak informasinya. Boleh kalian vlog footage ya tanpa kelihatan muka kalian mukanya selfie gitu boleh. Jadi mungkin di awalnya aja dulu potong-potongan kegiatan atau segala macam baru di 3 menit ke 4 menit atau 3 menit ke akhirnya itu baru penyampaian edukasinya. Gitu. Jadi ini lebih ke dominan vlog atau video edukasi. Ya, bukan vlog funny, bukan vlog kegiatan benar-benar kalian kegiatan tanpa informasi itu bukan. Berikutnya dari Fatur ya. Fatur ini nggak ada nama sekolahnya.
Izin selamat siang Kak, izin bertanya apakah nanti file-file yang hari ini dipresentasikan akan dikirim ke grup? Terima kasih. File-file yang kalian belum punya juknis lombanya kah? Di surat sebenarnya udah ada. Kak Adi akan kirim ke grup, termasuk juga rundownnya, termasuk juga dan lain-lainnya Kak Adi presentasikan hari ini kan Kak Adi kirim di grup lah. Kalau kalian belum punya, oke. Ada pertanyaan untuk lomba vlognya yang tingkat SMA? Cukup ya? Cukup. Kak Adi akan lanjut ke masih ada lomba terakhir ya. Untuk tingkat SMA SMK itu adalah lomba muspus. Oke. Baik, untuk lomba muspus, ya temanya tetap pilih salah satu. Kemudian durasi muspusnya itu 4 menit. Nanti karena ini kalian pakai alat kan, jadi nanti ada waktu persiapan. Kita kasih waktu persiapan kalian untuk mempersiapkan alatnya kalian sebelum kalian tampil, gitu. Kemudian, tapi untuk tampilnya sendiri itu maksimal di 4 menit. Peserta adalah siswa Jambore, maksimal yang tampil 5 orang. Kemudian alat musik pengiring itu adalah yang non elektronik dan tidak diperbolehkan menggunakan minus one. Pakaian bebas rapi, sopan dan sederhana. Ini juga mungkin nanti ada pertanyaan apakah harus baju gimana gimana. Silakan kalian atur agar kalian terlihat serasi. Ya, karena di sini kan ada performance ya, performance, kreativitas kalian. Kalau kalian mempunyai mungkin sepakat pakai baju putih semua, pakai riasan apa yang tidak eh, begitu berat lah effortnya untuk kalian gitu. Yang sederhana-sederhana, simpel-simpel aja, atau make upan lah dikit atau apa, itu boleh. Selama tidak mengganggu penampilannya kalian. Ya, intinya kalian nggak usah pakai baju yang bagaimana yang ada sayapnya atau ada gimana nggak perlu. Jadi yang minimalis saja cukup. Tapi itu juga akan membantu mendongkrak nilai untuk istilahnya kreativitas dan performance-nya kalian lah. Gitu. Untuk penilaiannya itu originalitas, performance, ketepatan waktu, keserasian musik dengan vokal dan kreativitas. Gitu. Ada pertanyaan? Silakan dari SMK Negeri 1. Izin bertanya, Bapak. Saya Okta dari SMK Negeri 1 Denpasar. Oke. Apakah alat musik pengiring seperti gitar diperkenankan untuk disambungkan ke speaker? Nanti kalau dari 2 tahun yang lalu dari tim perlengkapan akan membawa. Kadi nggak tahu ya apa namanya kayak papan gitu ya. Kalau umpamanya ngandelin alat yang non kerti itu sebenarnya mereka nggak punya. Jadi nanti dari tim perlengkapan akan membantu nanti untuk nyambungin alat musik kalian yang kalian bawa dengan yang gitar itu ya ke sound. Kemudian kalau kalian punya ada yang bawa itu kayak drum atau namanya kajun ya, jadi nanti juga akan dibantu dan segala macam. Kemudian ada mic juga dan mic mic untuk dipersiapkan. Silahkan kalian atur mau nanti perlunya micnya berapa juga. Begitu. Oke, baik. Terima kasih, Bapak. Ya, SMA 2 ada pertanyaan? Oke, jadi saya mau bertanya, untuk musikalisasi puisi itu lagu dan puisi itu beda atau bagaimana? Kan gini, kalau musikalisasi puisi, kita nyanyi terus ada yang berpuisi atau puisinya itu yang dijadikan lagu? Versi yang sebelumnya itu gini deh, lagu dulu ditutup dengan puisi atau puisi dulu baru ada lagunya. Gitu. Jadi Berarti bukan puisi yang dinyanyiin, jadi enggak. Jadi versi musikalisasi puisi KS PAN itu adalah versi yang lagu
dulu atau kebalikan puisi dulu Baru baru lagu. lagu atau Kalau kebalikan gitu. kalau semisal puisinya tetap lagunya dulu kan mengiringi dari awal sampai akhir, tapi ada puisinya itu Hmm. boleh juga berarti ya? Hmm, boleh sih sebenarnya. Itu mungkin versi yang um, ya baru jadinya. Jadi memang gimana ya kalau Kak Adi bilang. Kalau biasanya umumnya sih itu sih kita eh, lagu mungkin dulu baru ditutup dengan puisi atau puisi dulu terkait dengan puisi yang seperti biasalah bagaimana kita menghindari narkoba atau ambil sudut HIV AIDS-nya dulu baru ditutup dengan lagu gitu. Cuman yang versi kalau memang puisi yang diiringi oleh musik itu lebih condongnya jadi eh, puisi sebenarnya jadinya. Kalau menurut versinya Kak Adi sih sebenarnya gitu. Ya, tapi itu nggak salah juga sih sebenarnya. Gitu. Terima kasih. Oke. Sepertinya tidak. Oh ada. Nyata ada pertanyaan dari Rani SMK Pegri 2. Muspus, apakah boleh diiringi gitar? Boleh. Gitar non elektrik ya, Rani ya. Kemudian SMK Negeri 3, Kak Adi izin tanya untuk musik puisi, apakah boleh menyelipkan kata-kata bahasa apa nih ya? Bahasa Bali atau bahasa Indonesia saja? Boleh, boleh bahasa Bali. Ini nggak ditutup kalian bahasa Inggris, bahasa Bali, oh, bahasa Jerman boleh. Gitu, boleh, boleh menyisipkan. Nanti ini mungkin kan tergantung dari apa namanya sudut pandangnya kalian gitu. Mau eh, multi bahasa juga boleh. Gitu. Sama tiga lagi Kak Adi Isim tanya untuk delegasi yang mengirimkan lebih dari 5 orang. 5 orang yang tampil apakah 5 orang yang ada di berkas pendaftaran atau boleh menggunakan peserta selain 5 orang? Itu iya oke. Izin menjawab ya untuk yang nah untuk yang lomba ini wajib merupakan orang yang eh, ada di berkas form pendaftarannya. Jadi 5 orang yang tampil ya itu maksudnya. Kalau maunya ada yang lebih nih 5 orang yang di form ya ada tambahan satu ya. Kalau seandainya dia sakit aja baru boleh digantikan. Kalau umpamanya yang ini bersangkutan nggak sakit atau memang bisa nggak sehat nggak apa-apa, itu 5 orang yang di form pendaftaran itu yang tampil begitu. Dia sakit umpamanya. Kecuali yang outbound ya atau jejak. Kalau punya yang bersangkutan juga sakit seperti itu atau punya kurang enak badan atau apa baru boleh mungkin diganti sama temennya peserta susulan ini. Kalau untuk yang lomba yang wajib 5 ini mau pantomim, mau TikTok, mau vlog, mau muspus, mau Mars itu wajib 5 orang ini. Gitu ya. Itu untuk yang SMA 3. SMK Kesehatan Bali Dewata, Kadi sih bertanya terkait lagu musuh itu apakah membuat lagu sendiri atau boleh mengambil dari lagu yang sudah ada? Boleh bikin sendiri atau boleh ngambil dari lagu orang? Boleh kedua-duanya. Ya, cuman memang ada beda penilaian mungkin dari jurinya yang mana mungkin rasanya lebih bagus secara apa namanya komponen penilaian yang buat sendiri atau yang memang lagu yang sudah ada gitu. Ya. Ini nggak menutup kemungkinan lagu yang sudah ada itu lebih bagus dari yang lagu bikin, bisa bagus. Itu juga sebaliknya, bisa juga lagu yang bikin sendiri malah lebih bagus. Jadi itu yang perlu kalian persiapkan atau kalian rencanakan lah untuk pembuatan musikalisasi puisi ini. Kemudian dari Inyoman, Edi Budi Kusuma dari SMK Pegiri 5. Tadi bertanya, dari sekian banyak lomba yang sediakan untuk SMA SMK, apakah lomba tersebut boleh dipilih atau salah satunya atau semuanya dilakukan? Oke.
Untuk ini biasanya seperti yang tahun-tahun lalu atau tahun-tahun sebelumnya itu sebenarnya wajib diikuti ke semuanya ya adik-adik ya. Cuman kalau memang kalian memang ada alasan khusus memang contohnya mungkin yang teman kalian sakit dua yang megang alat musik atau memang gimana benar-benar nggak bisa eh, silakan dilaporkan ke panitia dulu sebelum kalian tampil. Ya, silakan dipersiapkan aja dulu. Kalau umpamanya nanti di saat hari H ada yang mudah-mudahan sih nggak ada yang sakit ya, ada yang sakit atau bagaimana, silakan disampaikan ke panitia. Dan kami akan pasti mengambil keputusan terbaik sesuai dengan kondisi kalian. Kemudian SMA Negeri 8, Nara, Kak Adi, izin tanya untuk muspusnya boleh lagu puisi lagu, boleh. Boleh lagu dulu, puisi, baru lagu, nutup boleh. Yang penting diatur durasinya tidak boleh lebih dari durasi yang ditentukan. Silahkan. Dari dia ada Virianita, SMA 7. Kadi sebenarnya untuk muspus boleh membawa kertas berisi puisi saat tampil. Oh, maksudnya kalian oh nggak menghafal tapi bawa. Itu boleh. Boleh. Nggak harus dihafal sebenarnya. Itu boleh. SMA 5 izin bertanya Kak Adi terkait muspus apakah wajib menggunakan alat musik atau boleh tidak menggunakan alat musik? Oke, ya. Ini sebenarnya di kriteria itu diperbolehkan membawa alat musik gitu. Jadi kalau pokoknya kalian mau tampil baca puisi tapi ada akapelanya atau bagaimana itu masih boleh diperbolehkan. Silakan kalian tampilkan begitu. Ya, kita tidak strict-strict banget sebenarnya untuk apa namanya yang kamu tanyakan ini. Kemudian SMP Negeri 6, Kak Adi ingin bertanya, untuk tempat duduk di bus itu bebas atau harus bersama teman satu sekolah? Ini kenapa kamu tidak akur dengan teman sekolahmu? Gini deh, untuk teknis pembagian busnya itu akan dikumpulkan satu sekolah. Kalian akan kumpul satu sekolah, pasti satu bis. Untuk apa? Agar lebih mudah didata, kalian nggak mencar-mencar. Ya, jadi nanti sebelum kalian berangkat, paginya tanggal 19, panitia akan naik ke atas bis untuk mengecek kalian sudah lengkap belum. Siapa panitia yang di bis, siapa yang pendampingnya ikut di bis, siapa yang berangkat sendiri, dan sebagainya. Sebelum klop semuanya sudah datang atau hadir, kita nggak akan berangkat. Begitu ya, adik dari SMP Negeri 6. Terima kasih. Ini ada raise hand lagi kah dari SMA 2? Iya, Kak Adi. Ya, silakan. Jadi kita mau bertanya, kan di format itu kita ada 6 orang yang ikut. Nah, yang di format itu 1 sampai 5 orang itu yang sebenarnya yang akan ikut untuk lomba itu nomor 1, 2, 3, 4, dan 6. Untuk nomor 5 itu hanya ofisial dan dia ikut untuk membawa kayak beberapa keperluan dari kita. Itu Oke. apakah diperbolehkan ya? Karena kita takutnya itu enggak harus Ya. yang di format 1 sampai 5 Oke, gitu. oke. Tadi ngerti. Intinya nanti gini, itu boleh, tapi silakan dilaporkan ke panitia dulu. Soalnya nanti kalau seandainya SMA 2 menang, di Piagam dan di SK yang ada itu hanya ada 5 anak ini. Yang keenam ini enggak. Gitu. Jadi kenapa kita membatasi 5? Karena memang yang memang diperbolehkan ikut 5, kalau menang yang dapat haknya ini baik itu piala atau piagam, cuma anak-anak yang 5 ini. Begitu. Ya, cukup jelas? Ataukah Memberi kami respon? boleh untuk menulis ulang format Menulis tersebut? ulang formnya. Heeh. Kalau kalian masih sempat minta tanda tangan Capsek, Kak Adi silakan, boleh. Dikumpul terakhir jam berapa ya Kak Adi? Ya, sampai Hamin 1 Jambore boleh. Nanti di Japri atau lewat grup juga boleh. Baik, terima kasih Kak Adi. Oke, siap. SMK Negeri 3? Swastiastu. G, silakan, D. Kakak, saya izin bertanya untuk di
teknik teknis musikalisasi puisinya Nickel. Kalau dari sekolah saya, diam. Kalau dari sekolah saya kan ada eh, konsepnya Nickel ada yang sedikit mengambil tema Bali-Bali gitu, Pak. Nanti apakah boleh diam nggak Boleh, diselipkan? boleh. Maksudnya tema Boleh. Bali-Bali itu ada tarian, ada Ya, nanti asalkan asap-asap jangan menyannya. asap Gimana, menyan, gimana? nggak juga nggak sih, Kak? Gak. Gimana, Ya gimana? gitu, intinya boleh, Kak ya? Iya, mau Ya, kalian, siap. ini kan konsepnya mungkin kontemporer ya, gitu. Mungkin ada yang tradisional. Oke, 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 siap, Kak. Boleh, boleh, boleh. Terima Jadi kasih, nggak harus Kak. yang Indonesia semua bahasanya atau lagunya nggak. Ya, Oh, ya, siap. Terima kasih, Kak. oke. Baik, sudah semua lomba yang kita bahas. Apa ini ada di grup di chat. Terakhir ini ya mudah-mudahan terakhir. Nara dari SMA 8. Izin bertanya ke Adi, berarti yang mengikuti lomba adalah peserta yang namanya ada di form. Soalnya kami ada penambahan 4 orang lagi. Apakah Anda wajib mengirim form pendaftaran atau tidak? Atau hanya izin dari ortu? Cukup izin dari ortu saja. Sebenarnya kalau sempat bikin form dan minta tanda tangan Capsek lagi, Kak Adi persilahkan sih sebenarnya. Cuman kalau memang nggak sempat, ya Naraya, itu cukup surat izin dari orang tua aja. Ya, begitu. Ini untuk yang SMA 8 karena nambah lagi 4 orang. Ya, oke. Cukup jelas Nara? SMA 8? Nara? Oke, cukup jelas. Terima kasih. Ya, nanti kalau punya ada yang kelupaan, ketinggalan, atau baru ingat, silakan chat di grup WA peserta dan pendamping. Ya, sebentar Kak Adi akan SMK Negeri 3 ada yang mau ditanyakan? Atau lupa turunin tangan resen? Halo, SMK Negeri 3. Iya, ada pertanyaan dari SMP 12. Jadi pertanyaan Kak Adi, apakah hasil Zoom meeting ini akan dikirim ke grup? Ya, tunggu ya. Nanti Kak Adi recordnya kirim via YouTube KPA-nya. Nanti Kak Adi upload dulu. Ya, nanti Kak Adi kirim rekamannya ini. Gitu. Kak Adi, apakah sudah boleh meninggalkan Zoom meeting? Sebentar, Dik.
Kak Adi masih menghubungi Pak Indra selaku Panitia. Apakah mau dia yang closing atau Kak Adi yang closing? Ya, tunggu lagi 3 menit. Nah, ya, tunggu ya teman-teman ya. Baik, Kak Adi. Hmm. Musik. Hmm. Ya, baik Bapak Ibu pendamping maupun peserta atau panitia yang masih bergabung di Zoom meeting TM Jambore. Karena pembahasan baik itu rundown, syarat gini peserta, dan juga lomba sudah selesai. Dipersilakan untuk lip Zoom meeting ya. Nanti hasil Zoom meetingnya nanti akan saya kirimkan videonya ke grup panitia. Kalau punya ada pertanyaan juga nanti silakan di grup panitia atau bisa lewat WA grup. Ya, SMK 3 ada ya. Oke. Baik, terima kasih Pak Ibu karena sudah join dan adik-adik semuanya. Mohon maaf kalau seandainya ada penyampaian yang kurang berkenan. Yang kurang berkenan atau kurang jelas dari kegiatan TM ini, Kak Adi mohon maaf dan juga Kak Adi mohon maaf apabila pada penyampaian ini ada yang salah-salah kata atau sebagainya. Ya, saya Kak Adi mewakili panitia berterima kasih yang sebanyak-banyaknya dan silakan waktu eh, kembali ke teman-teman semua untuk live Zoom meeting kali ini. Terima kasih. Terima kasih banyak ya. Ya, thank you. Terima kasih Bapak. Oke, Makasih, Pak. thank you.